Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 33, bagian 1. Quadeuk! Sebuah penjara dari tulang putih murni naik dari tanah. Sihir yang hampir seperti curang dapat dilemparkan hanya dalam waktu setengah detik dan mengunci koordinat target. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah bereaksi secepat mungkin dan melarikan diri. Berkedip, aku menghindarinya dengan berlindung di balik batu. Tetapi pada saat itu, sebuah tombak tulang tajam berputar dan terbang ke arahku. Kuat! Untungnya, tombak tulang yang menggerogoti batu seperti bor itu tidak mencapai kepalaku. Wow, aku terengah-engah. Aku hampir mati. Dan sepertinya dia juga akan segera mati. Setelah semua itu, seperti aku, lawan juga kelahan. Pada awalnya, dia telah menyebarkan sebagian besar mananya di tanah sambil memperluas wilayahnya. Kehilangan seorang jenderal kerangka yang terhubung dengan jaringannya, dan mengalami cedera internal saat mencoba memanggil kerangka elit dengan paksa. Berkedip, kuaduk. Sebagai bukti, perisai tulang milik Baehyuk yang seharusnya tidak tergores oleh pedang Argentoku yang buruk mulai retak. Tentu saja, usahaku juga berkontribusi. Ini karena aku membawa banyak ramuan kola yang dipersiapkan khusus untuk menghadapi necromancer. Disebut ramuan pelebur kalsium secara teknis, ramuan itu memiliki efek mengurangi separuh kekuatan sihir tulang dan melarutkan lapisan pertahanan. Bajingan licik, cepat. Terlalu cepat. Seorang penyihir yang menggunakan berkedip. Ini adalah musuh jenis yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Bahkan jika dia menangkapku dengan telapak tangan yang terbuat dari tulang, sedetik kemudian, aku akan berteleportasi ke tempat lain. Dan bahkan jika dia menurunkan penghalang tulang ke arahku, aku akan terbang tinggi ke langit dan menyerang dari udara. Begitu dia kehilangan fokus hanya untuk sesaat, aku sudah mengincar titik butanya. Dan bahkan jika dia mencoba menggunakan perisai pertahanannya semaksimal mungkin, aku selalu berhasil menyerang celah kecil itu. Jika saja aku dalam kondisi sempurna. Jika itu yang terjadi, seberapa cepat pun dia, aku pasti bisa menangkapnya. Situasi saat ini adalah yang terburuk. Kebenaran itu membuatnya kesal. Tetapi saat ini, dia harus menggunakan semua yang tersedia. Panah tulang. Baehyuk menciptakan puluhan panah tulang di udara dan mengarahkannya padaku. Shua, puluhan panah terbang dalam sekejap, tetapi aku menggunakan berkedip untuk menghindari titik sasaran. Seperti yang kuduga, setelah menggunakan berkedip sekali, penundaan minimum sebelum menggunakan berkedip berikutnya adalah 1,5 detik. Dan itu adalah penundaan yang disebabkan oleh persiapan untuk menghitung jarak dan untuk membatalkan berkedip. Sekarang, Baehyuk menembakkan panah yang sengaja dia simpan. Aku yang bereaksi terlambat dengan cepat mencoba menangkisnya dengan pedang Argento, tetapi aku tidak bisa membaca aliran mana dengan baik. Jadi yang bisa kulakukan hanyalah mengubah lintasan dan memantulkannya. Tung! Aduh! Panah itu sedikit menyentuh pundakku, dan darah mulai menetes. Selemah dan seberapa lelah pun dia, pada akhirnya, dia adalah penyihir kelas 5. Tapi di sisi lain, meskipun dia penyihir kelas 5, dia tidak terlalu hebat. Aku menggertakkan gigiku dan menyebarkan ramuan api dari kantong di pinggangku. Api kelas 1 menyala, tetapi tidak memberikan pukulan yang signifikan kepada Baehyuk. Namun, berkat asap yang membubung, itu sangat efektif menghalangi pandangan dan mengalihkan perhatiannya. Aku mengeluarkan belati dari dalam dadaku dan setelah melemparkannya ke arah Baehyuk, aku menggunakan berkedip untuk mundur. Baehyuk melemparkan ramuan ke belati dan ledakan kecil terjadi. Ini, Baehyuk dengan cepat memasang perisai tulang. Tetapi selama penundaan singkat itu, aku mendekat dan memasukkan pedang ke pinggangnya. Fuwok! Ku! Meleset, aku mencoba mengarahkan dengan tepat ke punggung bawahnya, tetapi hanya mengenai sisinya. Lalu aku mencoba segera mundur, tetapi kemudian menyadari bahwa berkedip sedang dalam masa pemulihan. Oh, sial! Hasil dari membiarkan celah kecil itu segera kembali menghantamku. Sebuah paku tulang tiba-tiba muncul dari bawah telapak kaki Baehyuk dengan kecepatan tinggi dan menembus pahaku. Aku menggertakkan gigiku menahan rasa sakit dan melompat mundur dengan sekuat tenaga. Dan berlutut dengan satu lutut. Seumur hidupku, aku belum pernah mengalami luka seperti ini. Sekarang, karena aku memiliki kekuatan mental, entah bagaimana aku bisa bertahan, tetapi bergerak pun sulit karena rasa sakit yang menyengat. Bajingan! Kamu pantas mendapatkannya. Aku berkeringat dingin dan mengangkat pedang Argento. Namun aku tidak bisa menggunakan berkedip.
Untuk menggunakan berkedip diperlukan konsentrasi saat membatalkan, tetapi aku tidak bisa berkonsentrasi karena rasa sakit. Ini tidak akan berhasil. Bahkan sebagian besar kekuatan mentalku sudah terkuras untuk menahan rasa sakit, sehingga indera keenam tidak dapat diaktifkan. Kepalaku berdenyut-denyut. Sial. Berkeringat dingin, aku mencoba memikirkan cara terbaik. Saat ini, Bae-hyuk juga tidak dalam kondisi baik. Karena dia terus menggunakan sihir dan mengalami cedera internal, jika aku bisa memanfaatkan celahnya sekali saja, aku pasti bisa membunuhnya. Tapi bagaimana?